lagi. Kali ini aku mau bikin resep cemilan sederhana. Namanya adalah kue unyil. Bahannya simple aja ya, seperti terlihat di sini. Kita akan pakai 100 gram tepung terigu, bisa pakai tepung serbaguna ya, seperti segitiga. Lalu kita pakai gula. Ini gula opsional ya, bisa sesuai selera. Bisa 5 sendok makan atau lebih, tergantung suka manis atau enggak. Lalu ada air 150 cc. Bahan berikutnya adalah telur. Kita pakai telur suhu ruang ya, 2 butir. Mentega yang sudah dicairkan, ini sekitar 1,5 sendok makan. Susu kental manis 1 saset. 1 saset itu sekitar 40 gram. Lalu kita sediakan garam dan juga taburan berupa keju dan meses secukupnya. Berikutnya bahan yang di sini adalah vanili cair. Kita akan pakai sekitar setengah sendok teh. Ini buat teman muslim, silakan pilih yang halal ya, karena ini ada mengandung alkohol. Jadi cermati kalau beli ya. Esens pandan kita hanya akan pakai 1/4 atau sampai dengan 1/3 sendok teh saja. Bahan berikutnya adalah baking powder. Di sini aku pakai baking powder double acting ya. Double acting ini bagus untuk adonan yang nantinya akan menunggu, jadi nggak gampang turun. Biasanya kalau double acting itu bisa bekerja 2 kali. Jadi saat adonan didiamkan dan saat adonan dimasak. Bisa lihat videoku tentang pengembang ya. Kita nantinya akan pakai sekitar 1/4 sendok teh. Baking powder yang kita punya ini masih aktif atau enggak, kita letakkan di gelas atau wadah air hangat ya, atau air panas. Lalu kita beri sedikit baking powdernya. Nah, kalau masih berbuih seperti ini, tandanya masih aktif, bisa dipakai. Kalau tidak ada reaksi apa-apa, berarti sudah nggak aktif ya, jangan dipakai. Untuk membuat kue ini, aku akan pakai cetakan ya. Ini cetakannya namanya snack maker. Snack maker ini macam-macam modelnya, ada yang untuk cookies, ada yang untuk kue cubit. Ini aku pakai yang untuk kue cubit ya. Lubangnya sekitar ada 12. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar, tergantung modelnya ya. Ini aku pakai yang 12 aja. Seperti ini. Kita mulai mencampur bahannya. Di sini aku pakai wadah, nanti biar menuangnya itu mudah ya. Aku campur gula dan telurnya dulu. Ini kita aduk sampai gulanya ini tercampur rata ya, jadi tidak berbutir-butir lagi. Nggak usah di mixer, cukup diaduk dengan garpu sampai gulanya larut di telur. Setelah gula tercampur dengan telurnya lumayan rata, kita campur dengan susu kental manis. Berikutnya kita masukkan tepung, lalu garam, kita masukkan esens, berikutnya kita masukkan baking powdernya, ini kurang lebih 1/4 sendok teh. Nah, kita masukkan setengah sendok teh. Nah, ini kita aduk rata dulu. Nah, menjadi adonan agak kental ya. Setelah tercampur rata, nanti kita akan tambahkan air dan margarin. Jadi campurkan air sedikit demi sedikit. Nanti akan jadi adonan yang agak encer ya. Nah, seperti ini, lalu kita masukkan margarinnya.
kita siap mencetak. Nah, ini kita sisihkan dulu ya, jangan terlalu lama disisihkannya. Untuk memanggangnya kita gunakan tatakan kompor ya, ini yang kemarin aku review. Ini aku balik letaknya. Bisa pakai tatakan kompor sebelahnya, kan ini juga bisa dipakai ya, jadi satunya tumpangkan, boleh dibalik. Nah, ini supaya posisinya ini lebih tinggi dan juga cetakannya bisa duduk dengan tenang. Nah, seperti ini kita mulai panaskan. Kita panaskan, sesudah panas nanti apinya kita kecilkan. Untuk mengetes sudah panas atau belum, kita bisa teteskan. Nah, kalau cepat matang seperti ini, kita bisa pakai ya. Nah, kecilkan apinya. Kita pakai cetakan yang di tepi-tepi saja, jangan yang di tengah ya, karena yang di tengah itu mudah gosong. Selalu sebelum menuang kita aduk adonannya, lalu kita tuang kurang lebih 3/4 penuh. Nah, setengah sampai 3/4 penuh ya, jangan sampai meluber. Terlalu banyak ya, kita bisa ambil. Nah, ini kita masak sampai adonannya naik. Kita lanjutkan untuk adonan berikutnya ya, jangan lupa selalu aduk. Seperti ini ya penampakannya menjelang matang. Pastikan bagian tengahnya itu sudah matang sebelum kita taburi dengan toppingnya. Sesudah mekar seperti ini, kita siap taburkan toppingnya. Nah, seperti ini, hanya sebentar saja. Nah, ini kita bisa matikan apinya. Takutnya bawahnya sudah gosong ya, ini untuk mematangkan atasnya saja. Ini kita pastikan tepiannya sudah terlepas. Lalu kita tusuk seperti ini dan angkat.